Kebakaran hutan Los Angeles diduga imbas dari pengabaian petugas pemadam kebakaran akan api kecil yang muncul jauh sebelum insiden terjadi. Rupanya, kebakaran di Los Angeles bermula dari api kecil pada 1 Januari 2025 sampai akhirnya berujung pada kebakaran hutan besar-besaran. Masalah dimulai dari api kecil yang tak segera ditangani dan berakhir seluruh kota terlahap oleh kobaran api hanya dalam waktu hitungan jam. Beginilah mula-mula munculnya api pertama dalam insiden kebakaran di Los Angeles hingga perkembangan terbarunya. Bencana ini diperkirakan sudah dimulai sejak tahun baru pada 1 Januari 2025. Saat itu, di tengah pesta pora menyambut pergantian tahun baru, terjadi sebuah kecelakaan di daerah Lakeman, timur laut Pacific Palisades. Setelah laporan kebakaran muncul di Lakeman pada tengah malam, petugas pemadam kebakaran akhirnya baru berhasil memadamkan api sekitar pukul 4 pagi waktu setempat. Saat itu, 3,2 hektar lahan dilaporkan hangus karena kebakaran malam tahun baru di Lakeman. Namun, kebakaran di Lakeman itu diduga tak dipadamkan dengan baik dan disebut-sebut menjadi detail kecil yang berimbas fatal. Selang beberapa hari pun, Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat sempat mengeluarkan peringatan akan adanya badai angin yang bersifat mengancam dan merusak. Akan tetapi, status peringatan itu pun naik menjadi situasi yang sangat berbahaya pada sore harinya. Sehingga pada 7 Januari 2025 ada laporan kemunculan api pertama yang terjadi pada pukul 10:15 pagi waktu setempat. Saksi mata pertama yang melaporkan kebakaran ke 911 adalah Michelle Valentine, salah satu penduduk Pacific Palisades. Valentine melaporkan ada asap yang muncul tak jauh dari lokasi kebakaran Lakeman. Tak lama, petugas pemadam kebakaran pun melaporkan hal yang sama. Namun pemadam kebakaran tak langsung datang karena tengah mengerahkan sumber daya ke wilayah lain yang terjadi kebakaran juga. Pukul 10:48 pagi waktu setempat, pemadam kebakaran telah memberikan peringatan akan potensi meluasnya api karena angin Santa Ana yang bergerak kencang. Saat itu, api sudah melebar sejauh 40,4 hektar. Selang hampir 1 jam kemudian, barulah pemadam kebakaran tiba di lokasi. Namun dalam waktu 1 jam, api telah terlanjur melebar dan melahap 80,9 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran terus berusaha memadamkan api, namun mereka masih belum bisa menaklukkannya. Mengetahui api sukar untuk dipadamkan, Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles lantas memerintahkan penduduk Pacific Palisades untuk mengungsi. Angin Santa Ana yang terus berkobar menghalangi helikopter dan pesawat tanker air untuk terbang, sehingga upaya pemadaman hanya dipusatkan melalui darat. Meski demikian, sistem air di Pacific Palisades sejatinya hanya didesain untuk memadamkan kebakaran lokal, bukan kebakaran hutan yang memerlukan air serta alat yang lebih memadai. Itulah mengapa hari itu petugas pemadam kebakaran gagal mengendalikan api di Lakeman dekat Pacific Palisades. Kegagalan mengendalikan api di dekat Lakeman membuat kobaran terus melebar dan melahap 3.500 acre atau sekitar 1.400 hektar lahan selama kurang dari 1 hari. Api terus meluas dan mencapai pusat kota Pacific Palisades pada pukul 9 malam waktu setempat. Masih di hari yang sama, pada Selasa 7 Januari 2025, kebakaran kedua terjadi di wilayah lain, tepatnya di Eaton sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Adapun Eaton merupakan wilayah dengan tingkat kebakaran terparah kedua setelah Palisades. Esok harinya, kebakaran muncul di 5 titik baru di Lydia, Sunset, Woodley, Olivas, dan Tyler. 2 hari kemudian, pada Jumat 10 Januari 2025, api muncul di lokasi baru, tepatnya di wilayah Kenneth dan West Hill, sebuah kawasan di lembah San Fernando. Sampai video ini tayang pada Rabu 15 Januari 2025, kebakaran di Palisades, Eaton, dan Hearst dilaporkan belum sepenuhnya padam. Di Palisades, kebakaran baru tertangani 18% dan telah melahap 23.713 acre atau 9.596 hektar lahan.
Kemudian di Eaton, kebakaran sudah mencapai 14.117 acre atau 5.712 hektar lahan dan baru 35% tertangani. Sementara di Hearst, kebakaran yang telah melahap 799 acre atau 323 hektar lahan sudah nyaris seluruhnya dipadamkan alias 97% dari total kebakaran. Masih dari sumber yang sama, dilaporkan bahwa kebakaran hutan di California saat ini telah melahap total 16.448 hektar lahan. Jika dibandingkan, total seluruh lahan di California yang terbakar itu nyaris seluas Tangerang Selatan yang memiliki luas 16.485 hektar. Sementara, lebih dari 12.300 bangunan rusak dan kebanyakan kerusakan bangunan dilaporkan terjadi di Palisades dan Eaton. Untuk jumlah korban jiwa per Selasa 14 Januari 2025, sudah ada 24 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sementara, secara finansial, AccuWeather menduga kebakaran California telah menyebabkan kerugian sebesar 250 hingga 275 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.000 hingga 4.469 triliun rupiah. Di tengah bencana yang masih terus membara, 9 orang didakwa atas penjarahan. Para terdakwa itu dilaporkan melakukan penjarahan di zona evakuasi sekitar kebakaran pada Senin 13 Januari 2025. Sebuah patung bernama Amy terdijarah dan nyaris merugikan 3,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52,3 triliun rupiah. Sementara 2 orang lainnya tertangkap kamera bel pintu tengah berusaha menggeledah sebuah rumah di daerah Mandeville Canyon. Berdasarkan laporan The Washington Post, masalah kebakaran California sejatinya telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2025. Seperti kata para pakar, jika sudah ada percikan api, maka kebakaran di Los Angeles dan bagian California lainnya akan sulit untuk dipadamkan. Pasalnya, kekeringan berkepanjangan telah menyebabkan vegetasi di wilayah itu mengering dan rentan untuk terbakar. Dari titik kecil berujung pada bencana fatal yang menghanguskan berhektar-hektar lahan. Kira-kira bagaimana akhir dari upaya pemadaman serangkaian kebakaran hutan di Los Angeles, California? Simak dan pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.